Hai anak-anak, jumpa lagi dengan teacher pada pembelajaran IPS kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam materi dinamika kependudukan Indonesia, yaitu jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, keragaman etnik dan budaya. Sebelum kita membahas poin-poin tadi, mari kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan perpindahan penduduk. Next, kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Dari daftar jumlah penduduk dunia, maka Indonesia ada di posisi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berikutnya, persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, dilihat dari merata atau tidaknya persebaran tersebut. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, seperti di daerah Papua yang rata-rata penduduknya hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, mata pencaharian, pekerjaan, agama, dan bahasa. Next, kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Sedangkan kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang terakhir adalah keragaman etnik dan budaya. Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa dipahami? Harapan teacher adalah Ananda bisa mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.